Aku merupakan lulusan dari Department of Marine Science, lebih tepatnya dari program studi ilmu kelautan di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Aku juga pernah bekerja sebagai asisten peneliti dan asisten dosen hampir 2 tahun di institusi pendidikan aku sebelumnya. Dan ya, sekarang aku merupakan sebagai seorang pengajar muda dari Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar yang ditempat tugaskan di Sekolah Dasar Negeri 07 Paguyuban Pantai, lebih tepatnya di Desa Oludu, Kecamatan Paguyuban Pantai, Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo. Sebetulnya campur aduk banget kalau dipikir-pikir. Wah, sebentar lagi sudah harus pergi dari sekolah, desa, dan bahkan Kabupaten Bolemo ini ya. Walaupun campur aduk, but mostly ya aku merasa senang sekaligus bangga sama diri aku sendiri. Sebab selama di sini sungguh banyak terjadi perubahan bagi diri aku sendiri yang berusaha untuk tetap terus beradaptasi dan terus belajar dari berbagai kondisi yang aku temui. Ibarat kata, cukup meningkatkan berbagai skill dasar kehidupan dan skill dasar dalam bermasyarakat. Bukan hanya itu, aku juga senang selama beberapa bulan di sini dapat melihat berbagai perubahan tingkah laku dari berbagai aktor lokal baik di sekolah, desa, dan kabupaten. Di mana perubahan perilaku dari berbagai aktor lokal lah yang menjadi penanda kemajuan bagiku sebagai seorang pengajar muda. Di lain sisi, pasti sedih juga ya, karena hampir 9 bulan ini aku berhasil bertemu dengan berbagai aktor lokal, yakni guru-guru, orang tua siswa, serta masyarakat yang sungguh luar biasa. Luar biasanya dalam mengukir berbagai cerita-cerita baik dalam dunia pendidikan. Pastinya aku juga bakal sedih meninggalkan berbagai senyum-senyum manis yang selalu terukir di wajah siswa-siswiku yang selalu berhasil hadir membersamai diri ini. Baik sebagai penghibur, dikala aku merasa sendiri, atau bahkan sebagai ajang aku belajar dalam berbagai hal. Ya, benar. Nyatanya, aku yang jauh banyak belajar di sini bukan mereka. Sebab dengan dan atau tanpa aku pun di sini, mereka tetap akan terus melangkahkan kakinya untuk kembali belajar ke sekolah bersama guru-guru yang ada di sini. Pasti beda banget, Min. For your information, aku berasal dari daerah yang multikultural dengan berbagai suku dan ras yang dapat tinggal secara bersama-sama. Sehingga dapat saling bertoleransi antar satu sama lain, terutama dalam berkomunikasi dengan bahasa pemersatu bangsa. Namun di sini, khususnya di sekolah dan desa penempatanku, kebalikannya, semua penduduk asli 100% suku Gorontalo lengkap dengan adat dan budaya yang masih terjaga. Berdasarkan hal itu, pasti yang paling utama shock culture yang aku rasain ialah terkait bahasa serta kebudayaan yang ada di sini. Mayoritas masyarakat di desa aku masih sering menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Holondalo dalam berkomunikasi. Faktanya, beberapa orang tua atau wali murid yang kerap aku temui juga masih belum fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut cukup membuatku membutuhkan waktu dan beradaptasi selama di sini. Namun dengan bantuan berbagai guru-guru bahkan siswa-siswi, akhirnya aku dapat memahami dan berkomunikasi dengan menggunakan dialek dan bahasa Holondalo seperti Pololhabari Tipa, Totonuyo, Ja Polongloyo, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau ditanya tentang tantangan terbesar atau tersulit yang kerap kali aku temui mungkin banyak. Tapi kali ini aku pengen sharing tentang bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan minat dan baca siswa-siswi di sekolahku untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berliterasi, khususnya dalam membaca. Karena faktanya di sekolahku masih banyak
murid-murid yang masih belum lancar membaca walaupun mereka sudah beranjak di kelas tinggi seperti di kelas 4, 5, dan 6. Kenapa itu menjadi hal yang sangat sulit yang selama ini aku dapat rasakan? Karena selama ini yang berhasil aku lihat ialah kurangnya kolaborasi dan antusiasme dari berbagai macam aktor lokal untuk menganggap ini adalah suatu hal fenomena sosial yang harus dapat diselesaikan dengan berbagai solusi yang ada. Namun, usaha untuk dapat menyadari ini sebuah bentuk fenomena saja cukup sulit bagiku karena berbagai aktor lokal seperti guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, pemerintah desa, ataupun orang tua siswa atau wali murid menganggap ini adalah hal yang sangat wajar terjadi di sini Pak Guru. Sehingga hal untuk mencoba memupuk berbagai macam antusias dan juga dapat mencari berbagai macam aktor lokal untuk dapat duduk bersama mencari solusi yang ada adalah hal yang sangat sulit bagi aku selama ini. Tentunya aku masih sering belajar berdasarkan strategi efektif dan tidak efektifnya selama ini ya. Biasanya aku sendiri akan mulai dengan mengamati kondisi sekitar dan untuk menemukan suatu fenomena ujian yang akan aku angkat. Dimana dalam prosesnya aku sering menggunakan wise analysis, terus juga sering menggunakan fishbone analysis dan juga probability statement. Dimana ketiga metode ini juga yang kerap kali aku pakai dalam melakukan audiensi ataupun juga coaching bahkan fasilitasi dalam media aktor. Setelah didapati fenomena, aku akan mencoba untuk melakukan pemetaan terkait aktor lokal dengan mendapati aktor kuncian dari berbagai macam power ataupun juga kekuatan serta yang tercatat fenomena yang aku angkat. Setelah cukup dan didapati, aku akan mencoba untuk melakukan intervensi atau pendekatan. Nah, tipsnya di sini bukanlah suatu intervensi ataupun pendekatan like formalnya seperti audiensi ataupun coaching pada umumnya dengan segala toolsnya, melainkan sekedar datang ke rumah untuk silaturahmi, ngobrol ketemu di jalan, pergi ke kebun atau ke dermaga untuk bertemu orang tua siswa, atau bahkan sekedar ikut main layang-layang dengan berbagai macam elemen masyarakat untuk dapat mengetahui apa saja perhatian mereka terhadap harapan dan juga kekhawatiran terkait dunia pendidikan ataupun fenomena yang sedang aku angkat. Sehingga kedepannya aku dan aktor lokal mendapati suatu kuncian di rencana tindak lanjut ke depan. Nah, sehingga kedepannya aku dan aktor lokal mendapati beberapa rencana tindak lanjut untuk dapat jadi pegangan aku pribadi untuk melakukan follow up ke depannya dari berbagai rencana yang tadi disepakati bersama. Seharusnya setelah mengetahui berbagai harapan dan kekhawatiran dari berbagai macam aktor lokal, aku akan mencoba untuk memfasilitasi beberapa pertemuan multi aktor untuk secara bersama-sama memahami fenomena tersebut dan segera mencari solusi akan hal tersebut. Namun, aku masih di tahap dalam penjaringan tersebut. Tetapi alhamdulillahnya, sekarang aku dapat melihat berbagai macam aksi nyata dari berbagai aktor lokal dengan hasil intervensi yang telah aku lakukan. Tentu hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan minat baca siswa bahkan masyarakat desa. Ini sore kelompok ya. Layaknya seorang manusia pada umumnya ya, pasti ada rasa menyerah, putus asa, bahkan stres, apalagi bosan untuk segera pulang, kembali ke habitat sebelumnya, bertemu dengan orang terkasih dan seterusnya. Karena bukanlah hal yang mudah bagi aku pribadi untuk dapat melakukan hal-hal apa yang aku ceritakan sebelumnya. Aku bukanlah seorang guru, bukanlah seorang yang mudah dalam bermasyarakat, ditambah lagi dengan berbagai aspek sosial yang cukup berbeda dengan yang selama ini aku temui. Tetapi lagi, aku selalu mengingatkan diri aku sendiri tentang tujuan awal aku mau menjadi seorang pengajar muda dan motivasi awal aku untuk dapat berperan dalam pendidikan di negeri ini. Lagian, walaupun aku sadar bahwa aku sendiri di sini, aku tidaklah pernah merasa begitu semenyendirinya itu. Beberapa orang sadar akan tugasku selama di sini sehingga sering memberikan dukungan dengan membantu berbagai hal selama aku di sini.
Apalagi dengan semburan gejolak energi anak-anak yang kerap kali jadi katalis produksi energi dalam diri aku sendiri. Jadinya semua rasa akan menyerah, putus asa, cukup bisa aku atur dan handle dengan baik selama di sini. Tentunya banyak pelajaran berharga yang kerap aku temui. Tetapi satu hal yang teramat berharga ialah aku dapat jauh mengenal diri aku sendiri di kala aku menjadi seorang yang minoritas di sini. Faktanya, walaupun masih satu agama, namun berbeda suku dan kebudayaan cukup membuat aku berbeda selama di sini. Aku dapat belajar mengelola emosi dan energi dengan efektif. Jelas ya, setelah bertemu dengan anak-anak di sekolah atau melakukan pendekatan dengan masyarakat, cukup menguras banyak energi bagi aku pribadi. Aku juga paham bahwa aku cukup mampu melampaui batas diri dan terus menerjang zona nyamanku. Seperti pergi ke desa atau sekolah harus badeo atau nebeng dengan truk pasir, mobil ambulans, mobil dealer bengkel, atau tumpangan lainnya yang berasal dari perpanjangan tangan Tuhan. Terus mencoba berbagai cara dan membuat berbagai media pembelajaran kreatif dan kontekstual. Mencoba untuk mengajar dengan dongeng atau dengan mobile nyaring. Walaupun demikian, aku sungguh menikmati setiap proses yang aku jalani selama di sini. Karena udah banyak cerita sebelumnya, jadi mungkin sikat aja ini ya. Satu hal yang ingin aku sampaikan bahwa cobalah terus untuk memulai apapun itu, baik hal kecil ataupun hal besar yang telah direncanakan sebelumnya. Karena sejatinya lebih baik hidup dengan terus memulai walaupun gagal bukan, dibandingkan hidup balik banyak penyesalan karena tidak memulai apapun. Jangan tunggu sempurna, karena sejatinya pun tidak ada manusia lengkap dengan kesempurnaan. I think it's all from me. Thanks for having me for this session. Salam hangat dari aku dan seluruh elemen masyarakat sekolah SDN 07 Kabupaten Pantai dan pun seluruh